Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Magnus Carlsen gak bosan-bosannya main catur. Setelah memenangkan round robin di turnamen catur 960 bersama Ian Nepomuk dengan 8,5 poin yang sama, Magnus Carlsen bermain di title Tuesday kawan. Tadi subuh di sesi kedua. Gak bermain di sesi pertama karena jadwalnya berbarengan dengan turnamen catur 960. Jadi dia ambil di sesi kedua. Dan Magnus memenangkan sesi kedua itu dengan catatan yang sempurna. Mendapatkan 11 poin dari 11 game yang dia mainkan. Artinya sapu bersih semua partai kawan. Dan ada partai yang cukup menarik pada game ke-10 menghadapi Jan-Christoph Duda. Lagi-lagi kawan, untuk video hari ini temanya adalah pengorbanan Menteri Magnus Carlsen. Di game ini juga kawan, kalian nanti akan lihat pengorbanan menteri lagi dari Magnus Carlsen. Dan Magnus bermain dengan French defense menghadapi Jan-Christoph Duda. Jan-Christoph Duda melanjutkan dengan pion D3 saja, tidak melanjutkan pion D4-nya. Ini adalah variasi King's Indian Attack dari French defense yang biasa akan diikuti dengan Fianchetto sayap raja. Magnus serang petak pusat dengan pion D5 seperti biasa. Ada kuda D2 pertahankan posisi petak E4-nya kawan. Di sini ada pion C5 lanjut Magnus, kuda GF3, ada kuda C6, gajah E2. Magnus kembangkan kuda F6, pion C3 untuk menambah kontrol ya, dan juga berikan jalan bagi menteri kalau ingin keluar. Ada gajah D6 lanjut Magnus, rokade diikuti benteng E1 lanjut Jan-Christoph Duda. Magnus bermain dengan pion B6, berikan jalan bagi gajahnya untuk keluar. Gajah F1, berikan akses benteng menjaga atau persiapan pertarungan di lajur E. Nah, siap garbuan ya. Ada menteri C7, berikan backup pada peta E5. Menteri E2 tambah backup. Di sini kuda tarik mundur oleh Magnus. Kuda mundur ke D7 dan Jan-Christoph Duda bermain dengan pion G3 juga untuk blokade serangan dari hitam. Tempatkan gajah Fianchetto nanti. Gajah A6 menyerang peta D3. Pion B3, lanjut Jan-Christoph Duda siap keluarkan gajah gelapnya. Ada benteng AD8, gajah B2 diikuti kuda D. Kuda D, peta E5 menantap pertukaran jual beli dengan kuda kawan. Di sini pion C6, blokade diagonal, menantap pertukaran pion center. Diterima, pion dipukul pion C4, pion diambil balik pion C4. Kemudian ada kuda kembali ke C6, ingin menempati pos strategis. Kuda ke F3, ada pion E5, berikan dukungan lebih kawan. Dan berikan juga akses bagi gajah untuk reposisi kalau ingin bermain di diagonal C8 H3. Ditempati oleh gajah putih H3. Kemudian ada benteng FE8, benteng AD1, gajah B7. Coba lihat, akan siap ditusuk pion ini. Kuda mungkin akan bergerak ke center nanti. Menteri C2, kuda D4, menantang pertukaran kuda, ancam menteri sekaligus. Langkah kuatnya menteri ke D3 saja, tapi Jan-Christoph Duda sikat kuda menggunakan gajah sehingga Magnus punya pion bebas kawan. Lagi-lagi pion bebas. Posisi pion ini dalam ancaman. Benteng E2. Ada gajah B4. Awasi ruang gelap kawan. Dan di sini kuda E1 ingin blokade. Memang salah satu perwira terbaik untuk blokade ya kuda. Langsung dicaplok oleh Magnus. Gajah ambil kuda E1. Ambil balik oleh benteng E. Turun ke E1 lagi. Magnus mulai dorong pion sayap menteri. Pion A5 menteri D2. Lanjut Jan-Christoph Duda. Menteri C5. Backup petak B4 jika pion ini didorong kawan. Ada gajah F1. Di sini pion F5 untuk membuka diagonal terang kawan, melepaskan pion dan membebaskan dua pion terkoneksi di lajur pusat. Saya coba ilustrasikan ya kalau pion ini diterima. Mungkin ada menteri C6, ancaman skakmat satu langkah. Pion F3, menteri caplok, gajah G2, menteri pukul gajah, ambil balik, jual beli di sini, ambil balik. Dan coba lihat, inilah yang menjadi kekuatan Magnus nanti ke depan. Kalau pion F5 ini diambil oleh putih. Jadi dengan gajah D3, berikan sokongan kawan. Magnus menteri C6. Di sini pion B4, pion pukul, menteri ambil balik, kemudian pion H6. Tahan dulu permainan di peta pusat. Nah, menteri ke B3, langkah kuatnya untuk persiapan discover check, memilih benteng B1, serang pion cukup logis.
Magnus dengan pion F pukul pion E4. Gajah ambil balik dan disinilah Magnus melakukan pengorbanan menteri. Caplok gajah kawan. Luar biasa. Luar biasa. Berarti apa ya, hari ini harinya Magnus kawan ya. Harinya Magnus. Ambil. Serang benteng. Benteng B3. Pion dorong maju. Kemudian ada menteri D2. Hentikan laju pion kawan. Ada benteng E6, jaga pion yang di sini. Pion F3, memang nggak punya langkah yang bagus lagi di sini Jan Christoph Ruda. Pion H3 disarankan, oke, pion F3, gajah G6, tetap mengawal pionnya. Ada raja F2 lagi-lagi tidak ada langkah kuat kawan. Benteng B2, benteng B5 disarankan, oke, aktifkan raja. Masalahnya ada pion E4. Nah, pion E pukul pion F4. Langkah terbaik ambil oleh benteng, dan sepertinya Jan Christoph Ruda kehabisan waktu kawan, dan potensi skaknya di sini menteri jatuh. Kira-kira apa yang kalian lakukan di posisi ini kawan? Kalau benteng ambil pion ini sekarang, maka benteng pukul benteng ambil balik, benteng F4 skak dan discover attack di sini, dan putih akan menang ya. Terserah maju ke peta E3 kah, gajah ambil menteri di sini, raja ambil benteng, terserah. Atau yang lain, pion ambil benteng langsung, ya tetap ya, pion ini akan jatuh juga. Kira-kira langkah apa yang kalian buat di sini kawan? Nggak mau ambil pion, ambil contoh saja ya, pion A4, ya bisa benteng ini, bergerak ke peta E2 skak, kuat, atau kalian skak terlebih dahulu, benteng F8, nggak ada skak di peta E2, tapi benteng ke D8, ya logisnya bagi kita langsung saja ke sini ya. Kalau seperti itu, kalau langkah yang lain gimana? Anggap saja menteri ini mundur ya, peta D1. Anggap saja seperti itu, dorong terus maju pion kawan. Dorong terus maju pion, diikuti benteng skak di sini ya, bisa jadi. Atau juga ancam menteri nanti juga bisa jadi kawan. Oke, silakan kalian otak-atik, kalian lanjutkan sendiri variasi-variasi yang lain kawan. Atau menteri ini ya. Maksud saya gajah ya, siap ya untuk mencoba ancam menteri nanti di ruang terang ini, pion promosi. Dan nanti tersisa sepasang benteng melawan satu benteng. Oke, itulah kawan pengorbanan menteri Magnus Carlsen di hari ini. 2 kali pengorbanan di turnamen catur 960, dan pengorbanan menteri saat melawan Jan Christoph Ruda ini juga nggak kalah ciamiknya. Semoga bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.